Fauzia Rahmadani, Stafbook A1118010. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bahan ajar microteaching. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah telah membimbing kami sampai dengan proses ini. Jadi, saya berasal dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di kalangan mahasiswa ilmu pendidikan, tentunya tidak akan asing lagi tentang yang namanya mata kuliah pembelajaran mikro atau microteaching, karena mata kuliah microteaching ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa yang berada di jurusan ilmu pendidikan. Sebenarnya apa sih microteaching ini? Nah, microteaching itu sendiri merupakan suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Jadi dalam proses pembelajaran microteaching ini, segala sesuatu hal yang terlibat dalamnya disederhanakan atau diperkecil. Mulai dari waktu yang digunakan, orang-orang terlibat, materi atau pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada saat pembelajaran berlangsung, semuanya akan disederhanakan. Nah, di dalam microteaching itu sendiri ada yang dikatakan atau ada yang dinamakan dengan peer teaching. Nah, peer teaching ini merupakan orang yang terlibat atau siswa yang akan kita libatkan dalam proses pembelajaran microteaching. Nah, peer teaching ini merupakan orang yang terlibat akan tetapi umurnya sebaya dengan kita, setingkat dengan kita, yaitu yang merupakan mahasiswa sama dengan kita yang berada di bangku kuliah ataupun satu kelas dengan kita. Jadi, mahasiswa itu atau teman sebaya kita yang terlibat dalam proses pembelajaran microteaching ini yang kita jadikan sebagai siswa atau siswi kita. Nah, microteaching ini sendiri memiliki tujuan. Nah, tujuan umum dari pembelajaran mikro atau microteaching ini adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Tentunya menarik dalam proses pembelajaran yang mendidik. Nah, tentunya sebagai calon guru kita harus mampu memahami kira-kira apa saja yang harus kita lakukan untuk menarik minat siswa kita agar lebih mudah untuk memahami materi atau pembahasan yang kita sampaikan. Nah, selain itu, dalam bahan ajar microteaching ini atau pembelajaran microteaching ini ada karakteristik yang harus kita gunakan atau kita laksanakan dalam prosesnya. Nah, yang pertama itu jumlah siswa. Jumlah siswa yang terlibat dalam pembelajaran microteaching ini atau proses pembelajaran microteaching ini berjumlah 5-10 orang. Jadi dalam proses pembelajaran microteaching ini tidak memerlukan siswa-siswi yang sampai puluhan orang, tidak, akan tetapi dibatasi dengan berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak itu 10 orang. Yang kedua, waktu yang sempit. Nah, seperti pengertiannya tadi bahwa microteaching ini merupakan segala sesuatu hal yang aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Nah, tadi jumlah siswa yang juga sedikit, yang kedua ini waktu yang sempit. Jadi waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam microteaching ini hanya berkisar atau berdurasi 10-15 menit saja. Tidak kayak mengajar di sekolah. Biasanya kan guru mengajar sampai 45 menit, bahkan ada yang 1 jam, bahkan ada juga yang sampai 1 jam lebih. Jadi dalam proses pembelajaran microteaching ini hanya membutuhkan waktu paling cepat 10 menit dan paling lama 15 menit. Yang ketiga, menampilkan satu jenis keterampilan. Jadi dalam proses pembelajaran microteaching, bahan ajar microteaching ini atau materi yang akan kita sampaikan dalam proses pembelajaran ini, kita harus menampilkan satu keterampilan agar siswa-siswi dapat memahami dengan mudah apa yang kita sampaikan atau materi apa yang kita berikan kepada mereka. Contohnya kita mengambil materi puisi. Nah, di situ kita harus menampilkan keterampilan kita, baik keterampilan bagaimana cara membaca puisi dengan baik dan benar, menampilkan ekspresi membaca puisi dengan benar itu bagaimana, ataupun cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat puisi. Yang keempat, materi topik tertentu. Ya jelas, ketika kita menyampaikan suatu materi tentunya ada topik tertentu yang akan kita bahas. Nah, jadi karakteristik microteaching ini salah satunya adalah materi, topik tertentu yang akan kita bahas. Yang kelima, observer atau pengamat. Jadi, karakteristik selanjutnya itu adalah observer atau pengamat. Jadi, dalam proses pembelajaran microteaching ini, ketika kita mengajar, kita mengamati bagaimana siswa-siswi kita mampu memahami bahan ajar atau materi yang kita sampaikan, sehingga mereka juga mudah memahami dan kita tahu sampai di mana kemampuan kita untuk mengajar siswa-siswi kita. Apakah sudah bisa terimplementasi dengan baik atau belum. Yang terakhir adalah supervisor atau persupervisi. Nah, supervisor atau persupervisi ini merupakan metode atau langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan dalam pembelajaran microteaching atau sebelum memulai
pembelajaran dalam micro-teaching ini kita harus persiapkan terlebih dahulu agar ketika kita melaksanakan proses pembelajaran tentunya tidak kalang kabut lagi, dan tentunya sudah jelas apa-apa saja yang harus kita lakukan. Nah, dalam micro-teaching ini sendiri ada keterampilan atau metode yang dapat dilakukan oleh guru ketika mengajar. Di sini saya akan memaparkan 4 keterampilan mengajar. Yang pertama, example non-example, di mana guru mengambil contoh dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. Jadi, ketika kita membahas sebuah materi, kita harus mengambil contohnya itu dari kasus-kasus yang relevan, yang sesuai dengan yang terjadi di dunia nyata, dengan menyertakan gambar-gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar atau materi yang kita cantumkan atau yang kita bahas. Yang kedua, picture and picture, yaitu guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Akan tapi yang kedua ini hanya menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah materi, kita memperlihatkan kepada siswa-siswi kita gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Yang ketiga, numbered heads together. Jadi, proses atau metode pembelajaran yang ketiga ini, guru membagi satu kelas itu menjadi kelompok. Nah, dalam kelompok itu guru akan memberikan nomor pada setiap individu yang berada dalam kelompok. Umpamanya si A nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3, dan seterusnya. Begitupun dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, setelah membagi kelompok, setelah memberi nomor kepada masing-masing anggota kelompok, guru akan memberikan materi pembahasan, kemudian memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk memahami tentang materi yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, setelah waktunya habis, guru akan memanggil satu nomor dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan memaparkan hasil diskusi kelompok mereka, apa yang dipahami, apa yang telah mereka bisa ambil dari materi yang telah didiskusikan bersama anggota kelompok, kemudian menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya, metode atau keterampilan yang keempat atau yang terakhir adalah cooperative script. Nah, cooperative script ini merupakan metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang dipelajari. Dengan kata lain, guru membagi kelompok juga akan tetapi berpasangan, jadi hanya terdiri dari 2 orang. Nah, di situ siswa-siswi itu memaparkan secara lisan materi atau pokok-pokok pembahasan atau pokok-pokok materi yang telah diajarkan atau diberikan oleh gurunya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.